ketika saya mentraining karyawan di beberapa perusahaan, kemudian saya bertanya kepada mereka, untuk apakah mereka bekerja? Banyak ragam yang mereka sampaikan. Di antaranya mereka bekerja karena untuk mendapatkan penghasilan, untuk anak istri, ya, untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk membantu orang tua, ya, ingin punya kendaraan, kemudian supaya punya uang, supaya nanti dia bersedekah, gitu ya. Dan tidak sedikit ujung-ujungnya yang menjawab bahwa mereka bekerja untuk ibadah. Tetapi pada kenyataannya teman-teman, kenapa selalu saja ada orang yang mengeluh dengan pekerjaannya? Gaji sedikit, pekerjaan numpuk, pulang telat, marah-marah. Bukankah yang namanya ibadah itu memang tidak boleh mengeluh, kemudian tidak boleh marah-marah, dan harus ikhlas menjalankannya? Masih ingat teman-teman, orang yang meludah ke dalam sumur sendiri, ya, mungkin setiap bulan gajinya diambil, tapi setiap waktu, di setiap saat, orang itu selalu menjelekkan perusahaan di mana tempat dia bekerja. Saya sarankan, kalau ada orang-orang yang masih seperti itu, mendingan resign aja buru-buru, keluar, mengundurkan diri. Kenapa? Daripada Anda menjadi dosa, menjadi benalu, dan Anda gabut gitu ya, gaji buta, ya, gaji ingin, tapi tidak banyak memberikan kontribusi buat perusahaan. So, teman-teman, kira-kira kenapa ya masih ada orang yang tidak ikhlas dalam bekerja, padahal tahu yang namanya pekerjaan itu adalah ibadah? Yuk, kita simak penjelasannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Usman Effendi. Saya adalah seorang trainer, public speaker, founder dan CEO di Kaizen Global Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang training, pengembangan diri, dan sertifikasi alat-alat berat dan juga industri. Saya juga penulis buku, diantaranya saya sudah menulis buku yang berjudul Sales Forklift, Ubah Hidup Anda, dan Adaptive Learner. Channel ini saya gunakan untuk berbagi, belajar, dan pengembangan diri untuk Anda siapapun yang ingin meningkatkan kapabilitas diri dalam karir maupun kehidupan. Selamat menyaksikan. Yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan gitar, saya sebagai memainkan gitar, dan saya akan tahu kasus ini dan passion diri. Melakukan sesuatu tanpa diikuti dengan sebuah passion dalam diri itu ibarat robot. Karena robot melakukan pekerjaan hanya untuk menggugurkan kewajibannya, tanpa perasaan, tanpa semangat, tanpa jiwa, sehingga hasilnya tidak berkembang. Begitu juga dalam melakukan pekerjaan, kalau tanpa passion, maka pasti orang itu akan menjadi hampa, menjenuhkan, ya, terjebak dalam rutinitas, dan pasti akan miskin kreativitas. Akhirnya akan menimbulkan beberapa penyakit, salah satunya penyakit bisul, biang sulit, kemudian penyakit subang, sulit berkembang. Nah, kadang-kadang kelompok orang ini menjadi sukar, sulit berkarya, sehingga karakter dari orang ini sulit diajak maju. Kelompok orang ini yang bekerja tanpa passion akan menyandang gelar SH, susah hidup atau susah hidup. Dan teman-teman, apa yang saya alami selama 8 tahun dulu gitu ya, itulah yang saya alami. Saya pernah menjalani pekerjaan tanpa dibarengi dengan passion. Serasa ini bukan gue banget.
Iya sih, di awal-awal dulu pada saat lulus sekolah gitu ya, dari Sukabumi saya langsung dapat kerjaan di sebuah perusahaan di Cibitung. Senang banget. Karena langsung kerja. Tapi lama-kelamaan hidup terasa membosankan. Kenapa? Karena dari pagi sampai sore, Senin sampai dengan Jumat, begitu aja terus ya pekerjaannya. Sehingga kalau hari Sabtu saya merasa dendam untuk tidur seharian. Kenapa? Karena bosan antara Senin sampai Jumat. Nah, di saat orang-orang hari Sabtu itu mengejar lembur karena bayarannya cukup besar gitu ya, saya hanya malas-malasannya ada di kosan, sehingga menjadikan saya itu sulit berkembang. Nah, di saat orang-orang naik jabatan, orang-orang diberangkatkan ke Jepang, saya malah banyak melakukan kesalahan-kesalahan di perusahaan itu, teman-teman. Sehingga untuk menyiasati itu, saya daftar menjadi freelance di salah satu perusahaan IO Gathering di Cikarang, dan kerjaannya sampingan Sabtu dan Minggu ya. Nah, menjadi guide wisata lokal. Sehingga perasaan bosen Senin sampai Jumat itu alhamdulillah saya bisa terobati. Dan memang cukup enak karena jalan-jalan ke tempat wisata, guide orang mau tour gitu ya. Kemudian pulangnya dibayar pula gitu ya. Tapi yang nomor satu adalah bukan bayarannya. Yang nomor satu adalah saya bisa bertemu dengan orang banyak, saya bisa bercengkerama dengan orang banyak, dan itu memberikan kepuasan tersendiri yang berbeda bagi saya, teman-teman. Nah, disitulah saya mulai sadar bahwa ternyata passion saya itu bukanlah kerja di pabrik seperti orang-orang, tapi kesukaan saya adalah bertemu dengan orang-orang baru yang sangat mengasihkan buat saya. Inilah awal saya berpikir bahwa saya harus segera tobat profesi. Kesimpulannya dari pengalaman saya tadi bahwa ketika ada orang males-malesan, ada orang selalu komplain, ada orang selalu tidak puas dengan pekerjaannya, itu adalah gejala-gejala orang tersebut bukan bekerja dengan passionnya. Untuk mengetahui passion diri kita, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Yang pertama adalah coba Anda cari tahu apakah kelebihan Anda selama ini. Caranya bisa tanya ke orang-orang terdekat, misalnya tanya ke suami, tanya ke istri, ke orang tua, guru, atau teman. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang ketika Anda kerjakan itu bisa selesai begitu cepat dibanding dengan yang lain? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hal apa yang ketika Anda kerjakan dinilai sangat baik oleh orang-orang di sekitar Anda, oleh teman, mungkin dulu sekolah, atau oleh teman yang satu kerjaan. Bisa saja itu akan menjadi sebuah kelebihan Anda. Itulah 3 pertanyaan yang akan membuat Anda menjadi tahu apa kelebihan Anda selama ini. Nah, sekarang tentang masalah pekerjaan yang dihubungkan dengan passion. Coba Anda jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa saja yang ketika Anda kerjakan itu sampai lupa waktu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa pekerjaan yang Anda lakukan cukup senang walaupun tidak dibayar? Yang ketiga, apa pekerjaan yang membuat Anda selama ini bersemangat dan bergairah? Contoh misalnya dulu ketika beberapa tahun lalu saya senang bekerja itu melibatkan banyak orang, ketemu orang banyak. Saya nggak suka kerja yang monoton gitu-gitu aja. Itu mungkin bisa menjadi salah satu passion Anda adalah tidak cocok kerja di tempat itu. Seperti itu. Jawab 3 pertanyaan itu, insya Allah setelah itu Anda akan tahu di mana titik passion Anda, di mana cocoknya Anda bekerja, ya. Nah, kalau Anda simak apa yang saya lakukan ketika saya mengisi waktu Sabtu Minggu dulu ketika saya menjadi freelance event organizer tour and gathering, itulah sebenarnya pekerjaan yang saya sukai. Ketemu dengan orang-orang banyak. Kalau Anda kira-kira apa passionnya? Oke, sekarang Anda sudah menemukan apa kelebihan Anda dibanding teman-teman yang lain, dibanding teman kerja yang lain, dan Anda pun sudah menemukan sekiranya passion saya adalah ketika saya melakukan sesuatu dan dengan sangat bergairah adalah hal ini.
Oke, sekarang teman-teman pasti pernah jatuh cinta, dan untuk meraih sebuah cinta seseorang apapun ditembus, betul ya? Ya, hujan, panas, petir, geluduk gitu, lembah, ngarai, bukit dilewati untuk meraih cinta seseorang. Tapi biasanya jatuh cinta itu hanya sebatas beberapa tahun saja. Nah, untuk merawat cinta gimana? Untuk merawat cinta adalah dengan membangun cinta. Begitu juga kalau Anda sudah menemukan pekerjaan yang Anda cintai, sudah menemukan passion yang Anda cintai, bangun cinta terhadap pekerjaan Anda. Asah dengan benar, asah dengan belajar, asah dengan benar-benar Anda akan mahir dan expert di bidang itu. Pelajari hal-hal baru, itu yang akan mendukung Anda menjadi seorang profesional. Hingga pada akhirnya Anda akan menjadi orang yang terhebat di bidang Anda menjadi orang yang benar-benar keren di bidang Anda, pekerjaan Anda menjadi benar-benar bernilai ibadah. Selain Anda mendapatkan finansial yang lebih, Anda akan mendapatkan ketenangan dan kepuasan batin yang luar biasa. Itulah bekerja dengan passion. Saya Usman Effendi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses mulia.